menegakkan kebenaran dan kejujuran untuk bangsa ini, bukan hanya untuk Nadiem, untuk penegakan hukum di negara ini. Nadiem hanya salah satu contohnya, sebab terlalu banyak orang-orang lain yang diperlakukan seperti ini kan. Udah banyak contohnya, ada Pak Hasto, ada Pak Lembong, ada Pak Lim Chewek, banyak sekali. Apa nih? Bapak, apakah dengan hasil pra-peradilan hari ini, Pak? Hasil pra-peradilan mengecewakan. Itu logis bahwa kita sedih. Nah, sekarang yang penting selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan berjuang terus. Semua channel yang hukum silakan kita masuki. Kalau sudah channel masuki, pasti benar. Benar. Betul nggak? Nah, kalau sudah berhasil, ya sudah. Proses ini harus dilalui, panjang sekali. Untung sekali bahwa Nadiem barangkali kuat sekali dalam hal ini. Kalau dia sudah bisa bertahan itu lama, kuat sekali. Bisa bertahan 10 tahun bisa. Dah. Ibu, ya Pak, Ibu tanggapannya ada atas keputusan pra-peradilan. Mesti ngomong apa saya? Hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa, seperti yang dilakukan pada waktu Gojek dengan memberi pekerjaan pada 4 juta pekerja, dan kemudian di Kementerian Luar Negeri dengan program-program pendidikannya yang dia anggap perlu untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Jadi kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin pendek. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur, dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Yang saya harapkan adalah para penegak hukum juga akan memegang prinsip yang sama untuk menegakkan kepastian hukum, menegakkan kebenaran dan kejujuran untuk bangsa ini, bukan hanya untuk Nadiem, untuk penegakan hukum di negara ini. Nadiem hanya salah satu contohnya, sebab terlalu banyak orang-orang lain yang diperlakukan seperti ini kan. Udah banyak contohnya, ada Pak Hasto, ada Pak Lembong, ada Pak Lim Chewek, banyak sekali. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa, seperti yang dilakukan pada waktu Gojek dengan memberi pekerjaan pada 4 juta pekerja, dan kemudian di Kementerian Luar Negeri dengan program-program pendidikannya yang dia anggap perlu untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Jadi kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin pendek. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur, dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Yang saya harapkan adalah para penegak hukum juga akan memegang prinsip yang sama
untuk menegakkan kepastian hukum, menegakkan kebenaran dan kejujuran untuk bangsa ini, bukan hanya untuk Nadiem, untuk penegakan hukum di negara ini. Nadiem hanya salah satu contohnya, sebab terlalu banyak orang-orang lain yang diperlakukan seperti ini kan. Udah banyak contohnya, ada Pak Hasto, ada Pak Lembong, ada Pak Lincewek, banyak sekali contoh. Oke, sekian saja. Jadi minta dibantu doanya aja. Di koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya. Rekan untuk meliput jalannya persidangan sehingga bisa diketahui memang jalannya persidangan peradilan masih normatif, artinya memang ketentuan perundangan mengenai pra-peradilan ya berdasarkan norma hukum positifnya memang seperti apa yang disampaikan oleh hakim. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menegaskan sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh hakim bahwa proses pra-peradilan ini hanya menilai formil ya, jadi hanya menilai bagaimana proses penetapan tersangka dan apakah sudah ada minimal dua alat bukti sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan dua bukti permulaan itu seperti apa. Dan memang ini adalah suatu kelemahan ya, yang secara normatif memang sudah begitu adanya. Tadinya kita mengharapkan bahwa hakim akan melakukan terobosan hukum sehingga dapat memberikan suatu penemuan hukum, namun rupanya hakim tetap berpedoman kepada norma-norma positif sebagaimana ketentuan yang kaku tersebut. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.